Selamat pagi sekali lagi semuanya, saudara-saudara terkasih. Perasaan saya baru dari Bali, balik lagi ke Bali. 2 minggu lalu kita baru menyelesaikan retreat daripada marriage couple yang di Bali. Jadi that was 2 weeks ago, 2 minggu lalu. Sekarang sudah balik lagi di sini. Tahun depan ada lagi. Nah, teman-teman yang single, Anda punya waktu 1 tahun untuk menikah untuk bisa ikut marriage retreat kita. Yeah, it's good to be back here. Selalu senang ada di Bali gitu ya. Beda gitu ya, travel dengan istri dan tidak dengan istri. Enakan sama istri, tapi kalau makan enakan gak ada istri. Karena Alkitab mengatakan bahwa saya gak suka ayat ini sebenarnya, tapi ini dikatakan dalam firman Tuhan. Dikatakan suami, tubuhmu bukan milik kamu lagi, tapi milik istrimu. Jadi kalau berdasarkan ayat itu, istri saya punya hak untuk mengatur saya, karena tubuh saya bukan milik saya sendiri, miliknya dia. Nah itu saya gak suka ayat itu, tapi karena itu firman Tuhan, mau gak mau kita harus menjalankan. Amin para istri. Suaminya gimana? Iya begitu ya. Oke, bukan itu yang menjadi sharing saya hari ini. Kita buka bersama-sama di Kejadian 32, ya 24 sampai 32. Kita akan belajar dari cerita mengenai seseorang yang kita sudah sering kali kita dengar, bahkan namanya disebut-sebut terus-menerus gitu ya. Dikatakan kita ini keturunan Abraham, Ishak dan Jacob gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu pertama bahwa Jacob is not a good name. Tidak ada sebenarnya, di sini ada yang namanya Jacob. I'm sorry kalau ada. Ada? Yakub ada? Nggak ada? Nggak ada, puji Tuhan. Aman. But Jacob is not a good name, bukan nama yang baik. Karena kata Jacob itu adalah penipu. Ada di sini orang tua yang menamakan anaknya penipu. Oke, sejak hari ini kamu akan dipanggil tipu. Hai tipu, sini kan nggak ada. Kita nggak mau menamakan anak kita penipu. Maka itu kita selalu memberikan nama atau kita mencari nama yang artinya baik untuk anak kita. Tapi ini Isaac memberikan nama kepada Jacob, memberikan nama anak yang kedua ini Jacob, yang berarti penipu. Ya, itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ayat 32, pasal 32 ayat 24 dikatakan lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Orang itu bertanya, siapa namamu? Saya tukang tipu. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanya Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Cerita ini mengenai bagaimana waktu ini Yakub sedang perjalanan untuk menemukan saudaranya. Setelah mereka pisah selama 20 tahun. Dia mau bertemu dengan Esau. Dan kalau Anda tahu ceritanya, Yakub sama Esau bedanya tahu berapa tahun umurnya? Berapa tahun? Berapa tahun? Mereka itu kembar. Esau lahir duluan.
Waktu Esau lahir duluan aja dikatakan firman Tuhan, Yakub berusaha memegang kakinya supaya Yakub keluar duluan. Nah, saya mau kasih tahu, sini ada orang Singapura, nggak ada, aman. Yakub adalah orang Singapura yang pertama kali karena dia kiasu abis. Nggak mau kalah, di perut aja dia mau keluar duluan. Dia berusaha menarik kakaknya Esau supaya dia keluar duluan. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. So let's meet up the first Singaporean, Jacob. I'm just kidding, oke. Yang Singapura, ini direkam lagi ya. Ya, telat. Ya, ini yang nonton di video, ini mukanya aja kelihatan kayak Pastor Herman, tapi sebenarnya saya Pastor Don. Oke. Yakub sedang berusaha bertemu dengan kakaknya yang dia tipu selama 20 tahun sebelumnya. Dan dia mengirim family-nya duluan dan vlogs-nya duluan. Dan dia pergi sendiri. Nggak mengertikan kalau Esau sampai ngamuk dan membunuh dia, ya paling nggak diajang mati keluarganya selamat. Itu yang dipikirkan dalam kehidupan Yakub. Makanya dia pergi sendiri. Dan dalam perjalanannya dia bertemu dengan Tuhan. Karena Alkitab katakan dia bergumul dengan Tuhan. Dan menang. Dia ngotot sama Tuhan. Hosea 12, 2-6. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Dia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Ingat, Yakub menipu. Setelah itu dia juga ditipu sama mertuanya sendiri. Dia mau menikah dengan seorang yang bernama Rahel, tapi dapatnya Lea, gitu ya. Dikasihnya Lea dulu, baru dia menikah dengan Rahel, gitu. Dan bagaimana dia bisa tertipu? Tahu bagaimana caranya dia tertipu? Karena zaman dulu kalau Israel menikah, mukanya benar-benar ditutup. Jadi you cannot know siapa yang Anda menikahi sampai di kamar buka baru kaget dia. Loh kok salah? Ya sudah, tunggu lagi 7 tahun. Untuk mendapatkan Rahel dia kerja dulu 7 tahun. Tapi dikasihnya Lea. Dan untuk terus mendapatkan Rahel dia kerja lagi 7 tahun, 14 tahun dia ditipu oleh mertuanya. Maka itu Alkitab katakan janganlah sesat, Allah nggak bisa dipermainkan, itu Galatia. Apa yang kau tabur engkau akan tuai. Jadi let me tell you this, one thing. Okay, if you don't like your life now, kalau Anda nggak suka kehidupan Anda sekarang, jangan komplain. Tapi ganti apa yang kita tabur. Kalau Anda nggak bisa menikmati pernikahan kita sekarang, ganti yang apa kita tabur. Mungkin kita tidak menabur sukacita dalam pernikahan kita. Mungkin kita tidak menabur kebaikan hati, kemurahan, dan itu semua. Sehingga itu yang kita tuai. Oke? Dalam kehidupan kita, if we don't like, tabur. Karena nggak mungkin kita mau durian, nanamnya apel. Ya nggak? Udah nggak mungkin. So kalau kita menabur sukacita, kita akan tuai sukacita. Kita menabur kasih, kita akan tuai kasih. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Maka itu Alkitab mengatakan bahwa, Hosea katakan bahwa Tuhan dia menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihannya kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan disinilah ia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam. Tuhan namanya, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Yakub berjumpa dengan Tuhan. Dan pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, poin pertama yang terjadi adalah identitas diri dia berubah dari penipu menjadi bapak segala bangsa. Dari seorang penipu, namanya identitas diri dia berganti menjadi bapak segala bangsa. Alkitab katakan jelas sekali dalam firman Tuhan 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah pertama saya katakan, we need to meet God. Amen. Karena bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan berubah banyak hal. Saya punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Dari 1 istri.
Dan salah satu kebiasaan saya, karena dulu karena kerjaan saya lumayan require me to travel. Jadi saya sering travel gitu ya. Saya seorang pendeta, jadi saya travel juga gitu ya. Makanya saya ada di Bali sekarang. Saya juga menjalankan TV Kristen dari Jakarta. Saya juga travel di sana. Terus kebetulan saya ada perusahaan yang saya mulai sebelum jadi full time. Kadang-kadang juga require me to travel. Jadi sering travel. Nah biasanya kalau saya travel saya nggak mau sendirian. Saya ajak, kalau bukan istri saya, anak saya salah satu yang saya ajak. Jadi mereka ganti-gantian tuh. Kadang yang laki ikut gitu, kadang yang perempuan ikut, dan saya udah tahu gitu ya. Kalau yang perempuan boros, karena harus dikasih uang belanja. Umur 3 tahun udah bisa shopping sendiri, bisa bayangin. Umur 3 tahun dia udah bisa shopping sendiri. Jadi saya masih ingat gitu ya, waktu ke Bali sebelum saya ke NTB, dia masih kecil waktu itu. Dia ngajak saya, "Dad ayo aku ikut ke Bali." Janjinya adalah dia boleh shopping. Ya udah saya bawa ke Server Girl. Saya masih ingat tuh. Server Girl di Legian sana. Terus dia bawa satu baju. "Dad, this is so cheap. Ini murah banget. Diskon 70%. Saya lihat bajunya. Ya udah pasti diskon 70%. Aiko, namanya Aiko by the way. Pasti diskon 70%. Lah bahannya dikurangin 70%. Kalau yang laki, nah hobi kita sama, makan. Jadi saya milih-milih, kita milih-milih tempat juga. Kalau yang banyak makan saya ajak yang laki, kalau ya kita milih-milih gitu ya. So what is the purpose of me bringing them gitu ya. Karena udah pasti kalau untuk tiket mereka saya harus keluarin uang sendiri. But for the matter of encounter. Saya mau bertemu dengan dia, saya mau bisa ngobrol hati ke hati, bisa berjalan bersama-sama, bisa. So that's the purpose of me having them. Bukan masalah shopping, makan dan lain-lainnya, tapi masalah adalah berhubungan antara Bapak. Jadi saya bisa time untuk saya bisa curhat atau mereka bisa cerita apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, itu waktunya kita. Yang lebih karena 3 hari barengan tidur satu kamar is different story. Right? Tiap malam ngobrol jadinya. Terus mulai cerita sana sini. The point adalah encounter. Dan kita lupa bahwa tujuan utama daripada Tuhan menciptakan Anda dan saya adalah berhubungan dengan Anda dan saya. Bukan cuma masalah ke gereja. Percuma Anda kesini kalau Anda nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Because God wants you and me untuk bisa berhubungan langsung. Dan waktu bertemu dengan Tuhan secara langsung, itu merubah banyak hal. Amen? Kita tahu cerita waktu Yesus mati, ingat. Waktu Yesus mati pertama kali yang terjadi apa? Alkitab mengatakan tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dari atas sampai bawah. Maksudnya apa? Semua orang yang percaya bisa masuk dalam ruang kudus. Ruang kudus itu tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi pertama kali Tuhan bilang, nih gue kirim anak gue mati supaya gue bisa ketemu lo. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Encounter with God, bertemu dulu dengan Tuhan. Dan pertama bertemu dengan Tuhan, ada satu hal yang terjadi, identitas diri kita berubah. Identitas diri kita berubah. Maksudnya apa? Dunia mengatakan kita banyak hal, tapi waktu kita ketemu Tuhan, kita baru menemukan ternyata saya bukan apa yang dunia katakan, tapi saya adalah siapa yang Tuhan katakan mengenai saya. Anda ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Your creation, penciptaan kita dahsyat. Sebenarnya rencana Tuhan luar biasa. Tapi kenapa kita kok jadinya kayak begini? Because kita mendengar yang lain lebih daripada Tuhan. Tuhan merubah identitas diri kita. Dan dia katakan sekarang kamu itu anakku. Punya kebanggaan gak jadi anak Tuhan? Benar. Benar. Punya kebanggaan jadi anak Tuhan. Anak presiden aja bangga. Apalagi anak Tuhan. Right? Kalau anak Pastor Herman saya nggak tahu, kamu harus tanya anak saya, bangga apa enggak. Amin. The encounter of God merubah identitas diri kita, dikembalikan kepada siapa diri kita. Dunia selalu mengukur Anda daripada apa yang Anda alami, kegagalan Anda,
Itu semua dikatakan oleh dunia. Tapi kalau kita kembali pada Tuhan, Tuhan mengatakan siapa diri kita. Ya apa enggak? Iya kan? Jadi waktu kita bertemu dengan Tuhan, satu hal dulu nih. Identitas diri kita berubah. Yang pendosa menjadi sekarang anak Tuhan. Siapa yang di sini masih pendosa? Jangan angkat tangan, saya udah berharap Anda nggak angkat tangan. Anda bukan lagi, you're no longer sinner. You're the children, Anda ini anak daripada Tuhan. Karena pendosa itu menjadikan bukan actionnya, menjadi jati diri Anda seorang pendosa. Tapi Anda ini adalah anak Tuhan. Bisa nggak melakukan dosa? Masih bisa. Selama kita hidup dalam daging ini, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi tidak membuat kita menjadi seorang pendosa. Karena identitas diri kita dirubah oleh Tuhan dari seorang pendosa menjadi anak Tuhan. Kita lahir sebagai pendosa karena dosa bapak kita, Adam. Kita lahir sebagai pendosa, tapi waktu bertemu dengan Yesus, kita dirubah dari pendosa menjadi anak Tuhan. Anda bukan pendosa. Anda bisa jatuh dalam dosa, tapi Anda bukan pendosa. Jadi jangan sebut diri Anda pendosa lagi. Never call yourself a sinner. You are the child, you are the son and the daughter of the living God. Anda ini anak daripada Tuhan yang hidup. Bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi Anda anak daripada Tuhan yang hidup. Identitas diri kita mulai berubah. Yang kedua, pada waktu Yakub bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan dia? Membuat Yakub itu mengenal Tuhan dengan baik. You know, the one that know him better is the one that walk with him, right? Kata walk dengan Tuhan itu dari satu kata yang tidak bicara mengenai walk, tapi bicara mengenai satu keintiman. Gitu ya. Orang yang mungkin paling tahu saya adalah keluarga saya. Oke, saya tanya, apa makanan kesukaan saya? Kok tahu? Babi apa ikan? Ikan atau babi? Hah? Kalau kamu tanya keluarga saya, mereka akan jawab. Makanan kesukaan bapakku itu ikan, bukan babi. Cuma masalahnya ikan itu saya cari yang seger. Kalau saya di Ambon, di Papua, di Sulawesi, di Makassar, di Manado, saya nggak cari babi, saya carinya ikan. Karena ikannya enak-enak, seger-seger. Bisa berteman baik saya dengan Mario. Saya baru tahu dia tidak makan yang lain-lain gitu ya. Dia membuat apa yang Adam perbuat percuma. Kenapa saya katakan gitu? Karena Adam jatuh dalam dosa lah, maka kita bisa makan babi. Kalau Adam nggak jatuh dalam dosa, kita masih makan biji-bijian, sayur-sayuran sampai sekarang. Nggak makan daging kita nih. Cuma karena jatuh dalam dosa ya sudah. Akhirnya kalau dulu binatang semua teman. Diatur oleh Adam, tapi waktu jatuh dalam dosa dibuang tamu keluar daripada Ida. Itu udah dia nggak bisa ngatur lagi deh. But the thing is, look, orang yang berjalan bersama dengan Anda itu orang paling tahu Anda. Tapi lebih tahu lagi adalah orang yang menciptakan Anda itu adalah orang yang paling tahu Anda. Ya. Nah, saya katakan gini, kalau kita mau mengenal Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan dan kita bisa encounter. I have big problems, bukan big problem lah. Aku punya suatu hal yang menarik pada masa-masa seperti ini. Karena anak saya kemarin kerja 2 tahun di Jepang. Jadi kerja sebagai chef. Dia pulang ke Indonesia sedang tunggu visa dia untuk kerja selanjutnya. Dia lagi coba apply Australia. Tapi susah gitu, akhirnya dia coba Swedia gitu ya. Kemarin kita jok bapak-bapak gitu ya. Kemarin saya makan, dia lagi apply Swedia. Terus kenapa Swedia? Karena ada dalam pepatah. Dia bingung, maksudnya apa? Iya, Swedia payung sebelum hujan. Jadi itu jok bapak-bapak gitu ya. Anak muda nggak akan ngerti itu apaan, but anyway, dia lagi coba. Nah, dia lagi tinggal di Jakarta sekarang sama saya. Sedang lagi apply visa sana sini, dia 2 tahun bekerja. Nah, this is bukan problem sekali lagi, ini suatu hal yang menarik. Kenapa? Because he hang out with people that I hang out with.
Karena saya main sama anak-anak YP yang profesional. Saya hiking sama mereka, main basket sama mereka, hangout sama mereka. Nah sekarang anak saya nggak mau masuk ke situ juga. So they hang out with the same group. Oke. Nah terjadilah conversation yang kalau saya nggak di situ, mereka ngomongin saya. Jadi contoh, kemarin mereka ngumpul, terus bilang, your dad cuek banget ya, begini. Dulu katanya banyak yang naksir gitu, bukan kata saya, kata orang. Begini. Terus dia cerita, dad gak cuek lagi, dad tuh bucin. Nah loh, dibuka kan aib aku. Dulu benar, mami naksir duluan, tapi waktu dapat daddy yang bucin, kata dia, begini, dia cerita semua. Jadi waktu mereka ngeliat saya, begitu ketemu udah senyum-senyum. Anak-anak YP ini yang profesional. Kok I know your secret now. Gue bilang kenapa? Ya anak lu lah. So, but the thing is, apa yang anak saya ceritakan itu bukan daripada apa yang didengar orang, tapi daripada kehidupan sehari-hari saya. Right? So if you want to know who the real God is, you need to have encounter. Jadi cuma jangan dengerin dari aku doang. No. Of course, firman Tuhan bisa berbicara dalam kehidupan kita lewat apapun juga. Salah satunya lewat pembicara. But Tuhan itu tidak berbicara kepada Anda lewat pembicara, tapi berbicara langsung. Ini cuma jalur. But connection, Tuhan mau connect secara langsung. Sehingga waktu kita mengenal Tuhan, respon kita berbeda. Ada satu orang dalam firman Tuhan, ada seseorang yang dalam firman Tuhan, Yakub waktu ketemu dengan Tuhan, dia tahu itu Tuhan, makanya dia pegang Tuhan dan dikatakan Tuhan, I will not let you go until you bless me. Ini orang ngotot tebaran berkat, tapi he knows God well. Dia tahu mulai ketemu dengan Tuhan, dia tahu itu Tuhan dan dia nggak mau let it go. Jadi waktu bertemu dengan Tuhan membuat Yakub itu mengerti Tuhan lebih baik. Ada satu tokoh di Alkitab, I don't think he's a good guy. Tapi namanya disebut-sebut melulu dalam firman Tuhan. Namanya Daud. Coba, Daud a good guy or bad guy? Bingung kan? Of course dia mengalahkan Goliat. Tapi juga dia nyerobot istri orang, suaminya dibunuh pula. Dari kita paling enggak ada, nyerobot pacar orang banyak. Oh iya, nyerobot, saya nggak tahu ada nggak yang nyerobot istri orang gitu di sini ya. Saya berharap nggak. Tapi sudah nyerobot istri orang, suaminya dibunuh pula. Itu Daud. Tapi pada waktu dia jatuh dalam dosa, he knows his God. Makanya Tuhan bilang, this is the man after my own heart. Setelah hatiku ini orang ini. Kenapa? Karena orang ini mengenal aku dengan sungguh-sungguh. Walaupun dia jatuh berkali-kali dalam dosa, tapi hatinya mengenal aku. Mazmur 51 itu ditulis pada waktu setelah Daud jatuh dalam dosa. Dia katakan begini. Ayat 11, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kalau berani minta pada Tuhan untuk menghapuskan kesalahanku, berarti dia percaya bahwa Tuhan itu bisa menghapuskan kesalahan. Oke, forgive me, dia katakan, jadikan hatiku ini tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Nomor satu, Daud takut kalau dia itu keluar daripada hadirat Tuhan. Makanya dia bilang, Tuhan jangan cast me not away from your presence. Jangan buang aku dari hadapanmu. Itu kata Daud. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Take not the Holy Spirit from me. Itu kata Daud. Bangkitkan kembali kepadaku kegirangan, the joy of salvation. Karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Itu Daud. He knows his God. Amen. He knows his God. Bapak kita, Tuhan kita bukan Tuhan yang seram. Tapi Tuhan yang mengasihi. Itu yang benar. Amen. Bapak kita, Tuhan kita tidak pernah menciptakan kematian, yang diciptakan kehidupan. Tapi karena pilihan kita lah yang mengakibatkan adanya kematian. Virus tidak diciptakan oleh Tuhan, itu diciptakan oleh
Manusia. Manusia yang menciptakan virus. Waktu kita mengalami pandemi COVID, itu tidak diciptakan nggak tahu-tahu ada, tapi itu ciptaan manusia. God never created death, He created life. But the decision that we make yang membuat kita mengalami yang namanya kematian. Karena keputusan kita jatuh dalam dosa, makanya Tuhan mengizinkan kematian. Ingat, kematian itu tidak diciptakan untuk menghancurkan bahkan sebenarnya. Tidak. Di dalam Taman Eden ada 2 pohon, ada 1 pohon yang gak boleh dimakan. Pohon apa? Pohon apa? Bukan pohon kehidupan. Pohon pengetahuan, baik dan buruk, itu gak bisa dimakan. Tuhan larang itu makan. Tapi manusia makan sehingga dia jatuh dalam dosa. Setelah itu Alkitab berfirman, Tuhan berfirman, baiknya kita usir daripada Taman Eden. Kenapa? Dalam Taman Eden ada 1 buah lagi namanya pohon kehidupan kekal. Kalau manusia makan itu, mereka gak bisa mati. Kasihan kalau kita mengalami dosa dan kita tidak mengalami kematian. Karena tubuh ini perlu mengalami kematian. Biar roh kita bisa bertemu kembali dengan Tuhan tanpa dosa. Anda bisa bayangkan kalau kita gak mati-mati. Vampir kita ini. Hidup melulu. Tapi mengalami kematian. Kalau kita gak mati-mati, aduh. Coba Anda bisa bayangkan. Dalam waktu 80 tahun, berapa kali patah hati yang kita bisa ngalami? Kok ketawa? Oke lah, ada yang banyak, ada yang enggak. Sisanya ada yang pernah ngalami patah hati? Ada kan? Berapa kali? Mulai dihitung berapa kali. Lah kalau 80 tahun kita ngalami 12 kali, berarti kalau 800 tahun kita ngalami 120 kali, kurang lebih seperti itu. Anak saya dulu pernah waktu kecil dia nggak ngerti gitu ya, bilang, "Dad, you know what? Apa? Saya nembak 6 cewek hari ini." Oh ya? Terus semuanya nolak. Tapi dia nggak ngerti, dia tidak mengalami broken hearted. Tapi kalau orang yang sudah, ya beda ceritanya. Tapi remember, Tuhan itu waktu dia ciptakan, bukan rencana Tuhan untuk mengusir kita di Taman Eden dan lu gak boleh hidup serem, bukan. Tapi karena lu jatuh dalam dosa, biarlah kamu mengalami kematian. So, roh kita bisa diselamatkan. Amen? Tubuh dosa mati. Ya iyalah, hidup dalam tubuh ini ya kita ngalami sakit penyakit, sakit hati, itu semua dalam tubuh. Di surga udah gak ada begitu. Oke? Makanya ada suami, waktu itu istri bilang, "Lu kalau ketahuan ya, awas lu nanti di surga." Gue bilang, sini. Bilang, "Lu kalau mau ngamuk-ngamuk sama suami lu, di sini. Karena di surga gak ada sakit hati, lu gak bisa sakit hati lagi." Gue bilang, "Udah di sini aja, lu ngamuk-ngamuk deh. Karena percuma di surga." Because in heaven, there's only joy, sukacita bersama dengan Tuhan kita. Tidak ada sakit penyakit yang kita pikirkan, itu semua gak ada lagi. Oke? Dalam dunia, kita juga bisa tetap mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Pada waktu kita mulai melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bertemu dengan Tuhan, membuat kita mengenal Tuhan kita lebih baik. Mengenal siapa Dia. Mengenal kasihnya. Daud, dia mengalami hukuman Tuhan. Waktu setelah jatuh dalam dosa, punya anak dengan Batsheba, anak pertama, dia berdoa, berpuasa supaya anaknya itu diselamatkan. Tapi yang terjadi anaknya tetap mati. Apa yang terjadi? Setelah itu dia malah lepas jubah, dia malah menari-nari untuk Tuhan. Karena sudah lewat masa berkabung dia memuji Tuhan. Lah kalau kita kan biasa apa? Seringkali. Malah marah-marah sama Tuhan. "Tuhan, kenapa kamu izinkan ini terjadi? Kenapa kamu izinkan dia pergi?" Ya Tuhan bilang, "Ya makan babinya kebanyakan, kolesterolnya tinggi. Gak ada hubungannya istilahnya, but look, this is what happened in our life." Tapi dia berjalan bertemu dengan Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan lebih baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, merciful God. Daud dalam kehidupan dia selalu mengatakan, "God, you are merciful. Your grace luar biasa." Yang ketiga, pertemuan dengan Tuhan membuat Yakub
mengerti diri dia lebih baik. Saya udah katakan, the only way you can see, satu-satunya cara untuk bisa melihat diri kita, aku ini diciptakan serupa dan segambar dengan kita bertemu dengan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. That's the only way. Karena dalam dunia ini kita dikatakan banyak hal. Sosial media menghakimi kita habis-habisan. Apalagi yang punya banyak, yang kita kenal dengan netizen. Right? Begitu ramping, ada bilang, wah lu kekurusan. Ada bilang, wah lu masih kegendutan. Ya itu kata netizen. Nggak ada yang benar gitu. Yang udah biasa lihat gemuk, tahu-tahu kurus, dia bilang, wah lu kekurusan. Yang suka kurus, lihat lu masih gendut. Misalnya, that's netizen. Nggak ada yang semuanya negatif atau semuanya positif. Selalu ada yang melawan. Oke, but kalau kita melihat diri kita berdasarkan apa yang orang lain ngomong, we are in big trouble. Tapi waktu bertemu dengan Tuhan, kita mulai bisa melihat siapa diri kita. Aku ini anak Tuhan. Orang lain bisa, kemarin saya baru ngomong sama teman gitu ya. Saya bilang, waktu identitas kita diberikan, kita bisa punya kepercayaan diri, confidence. Nah, sekarang this is the trick. How do you have the confidence? Even dalam kelemahan kamu, even dalam kegagalan kamu, you have this confidence. Itu the question. Karena semua orang punya kelemahan. Right? Semua orang punya kelemahan. Semua orang punya kelemahan. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Right? Iya kan? Semua orang punya. Walaupun satu pun punya tetap. Kelemahan saya cuma satu. Nggak punya kelebihan. Oh itu sama aja. But the point adalah everybody punya kelemahan, everybody punya kegagalan. Tapi bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan, kita tetap bisa punya confidence di dalam kelemahan kita, dalam kegagalan kita. That's the thing. Right? Punya confidence. Lah kalau saya di bahasa Indonesia masih oke. Kalau bahasa Inggris, saya suruh khotbah bahasa Inggris tuh masih, tapi I still have confidence. I still have confidence karena pada akhirnya firman yang keluar bukan dari saya. Karena saya tahu Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan selalu mengurapi firman-Nya. God will anoint firman-Nya dan firman yang keluar itu gak akan kembali dengan sia-sia. So I am confident. Try my best untuk berbicara bahasa Inggris, but I have the confidence. Yang lebih susah mereka yang berusaha mengerti Inggris saya, itu lebih susah daripada saya ngomong bahasa Inggris sebenarnya. But the thing is, I still have confidence. I know that's my weakness still. Sampai sekarang, I'm trying to improve. Aku masih berusaha untuk improve. But confidence untuk bisa menyampaikan firman Tuhan itu bukan karena kemampuan saya. Tapi karena saya percaya Tuhan, firman Tuhan. So I know if God wants to use me, He will use me. Dan Dia akan memperlengkapi saya dengan kemampuan sehingga saya bisa dipakai oleh Tuhan. That's our God. Amen. Kita bisa mengenal diri kita. Setiap daripada kita punya kelemahan, setiap daripada kita punya kegagalan. But when God walk with you, you will be confident. You know who you are. Gue anak raja. Bisa gagal? Bisa. Bisa buat salah keputusan? Bisa. Tapi tidak pernah berubah status kita sebagai anak raja. Tidak pernah berubah kasih Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Tidak pernah. But you have confidence. Karena itu mulai berani melangkah dalam kehidupan kita. You know yourself. Kamu ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kamu dan saya adalah anak-anak Allah. Anak saya yang laki-laki, Kay, dia pernah punya satu boneka Mickey Mouse, guling sebenarnya. Guling, kepalanya Mickey Mouse ya. Hobi dia tuh ada topinya Mickey tuh. Dia pegang topinya tuh kilik-kilik telinga itu untuk dia bisa tidur.
itu kesayangan dia. Satu hari saya ngelihat Mikinya udah ya karena udah sering begini, waktu kecil dikompolin juga sama dia, jadi udah hancur lah, istilahnya udah jelek banget gitu. Buat saya nggak ada harganya itu Miki, buat saya, gitu ya. Sebenarnya yang the truth adalah saya udah beli 7 biji, saya simpen di lemari sehingga kalau ini saya ganti, gitu, kurang lebih mirip-mirip. Tapi pada satu saat saya ngambil Mikinya, terus saya puter depan dia gitu istilahnya, kepalanya gitu. Marah lu dia. Marah dia. Karena buat saya, Miki itu mungkin gak terlalu berharga karena saya bisa beli gampang. Tapi buat dia yang gak mengerti saya sudah beli 7, itu berharga. Dia bilang, Dad gak bisa dong. Dia bilang, no, that's mine. Diambil Miki, dipeluk sama dia. Terus saya mulai mengerti karena saya sayang sama anak saya. Saya sayang sama anak saya. Karena saya bilang, oh I'm sorry, I shouldn't do that. Karena itu melukai hati anak saya. So I should treat the Mickey, walaupun udah hancur, with respect. Because he loved the Mickey Mouse. Think about this. We love our God. We love what he loves. Kita mulai belajar untuk mengasihi apa yang dia kasihi. Husband, God love your wife so much. Suami ingat, Tuhan mengasihi istrimu dengan sangat. Kalau kita belajar mengasihi Tuhan, kita akan belajar mengasihi orang yang kita kasihi. Istri ingat, Tuhan mengasihi suamimu. Anak-anak ingat, Tuhan mengasihi orang tuamu. Orang tua ingat, Tuhan mengasihi anakmu. Teman-teman sekitar kita. Saya pernah nonton film The Passion of Christ waktu itu, yang dibuat sama Mel Gibson. Saya ngelihat di film itu bagaimana orang Romawi menghantam dia, menyiksa dia. Aduh kayaknya, Anda pernah nonton film itu, kesel banget kan. Gila Tuhan gue digituin, kurang lebih gitulah ya. Kesel banget, marah banget tuh orang keterlaluan dan kita ngomong. Lagi ngomong gitu terus Tuhan bilang, you know what, aku juga mati untuk mereka semua. God is merciful. God is gracious. God is a good God. Bertemu dengan Tuhan akan merubah siapa diri kita. Dari seorang pendosa menjadi anak Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita untuk bisa mengenal Tuhan lebih baik. Dan bahkan melihat kita lebih baik. Zaman sekarang banyak orang bingung. Dunia bingung dengan gender. 100 berapa sekarang udah gender. But this is the thing. If you want to know your gender, kalau kamu mau tahu gender kamu apa, you ask the one that created you. Yang ciptaan kita diciptakan sebagai apa sih? Dia yang tahu sebenarnya. Saya bisa ciptakan satu kursi nih, saya bikin kursi. Itu kursi. Fungsinya apa? Didudukin. Right? Itu fungsi kursi. Kalau nanya kenapa? Aku yang ciptakan kursi kok. Tapi ada orang yang gak tahu, mungkin Steve gak tahu terus dipakai menjadi meja gitu. Oh ini buat tempat taruh gelas. Iya, dia cuma bingung. But if you know I created that, aku menciptakan itu menjadi kursi. Fungsinya didudukin. Kalau mau tahu kursi buat apa, tanya yang buat kursi itu buat apa. Ya kita bisa pakai buat apapun juga. Buat tidur pun bisa, dijajarin 4 biji kita tidur. Bisa. Tapi fungsinya daripada awal adalah sebagai tempat duduk. So who you are tidak ditentukan daripada netizen, tidak ditentukan daripada sosial media, tidak ditentukan daripada orang-orang sekitar kita, tapi ditentukan daripada siapa yang menciptakan Anda dan saya. Rencana Tuhan itu tidak pernah salah. Dia gak pernah salah bikin produk. Amen? Gak pernah salah bikin produk. Beethoven, seorang komposer terkenal, diciptakan cacat, buta. Keluarga dia 7, yang selamat cuma 3 anaknya, 4-nya meninggal. Dan dia salah satu anak yang lahir cacat. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah. Dalam keadaan seperti itu, kehidupan dia jadi seorang yang menjadi berkat. Beethoven memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Look what happened. Karya dia sampai sekarang kita masih dengar.
Gak tahu ada yang dengar klasik gak? Tapi karya dia sampai sekarang kita masih dengar. Itulah Tuhan kita. Yuk kita bangkit berdiri.